Ya, jadi jangan anggap bahwa ketika kita mencium bau kotoran kita, terus kita jadi pusing. Enggak, Pak. Itu merupakan antiseptik yang luar biasa itu, Pak. Ya. Ini bener ini, Pak. Ini nggak main-main nih. Tadi kan yang keluar apa tadi? H2S kan? H2S itu apa? Hidrogen sulfida. Sulfida itu apa? Sulfur. Sulfur itu apa? Belerang. Belerang dipakai untuk apa? Antiseptik. Jadi kalau misalnya kita mencium pas kita keluar, kita cium. Itu antiseptik yang luar biasa itu, Pak. Makanya kalau kita pilek-pilek gitu, itu mungkin bisa membantu. Karena ada, Pak, karena ada bau kotoran yang baunya itu harum. Ada. Enggak, Pak, ini benar-benar harum ini. Jadi ternyata ada pasien penyakit yang namanya pankreatitis kronis. Jadi dia menghasilkan enzim terlalu banyak sehingga menyebabkan bau harum di kotorannya. Jadi baunya itu harus khas H2S. Gitu ya. Jadi itulah pentingnya kenapa ketika kita buang air besar, ikhlas sih ikhlas, tapi ikhlasnya dengan ilmu. Kita perhatikan itu. Jangan bengong lihat ke yang lain. Pelajari itu. Ternyata itu mencerminkan tubuh kita. Kalau untuk pasien hepatitis, kotorannya berwarna putih seperti semen. Jadi kalau udah mulai putih, Pak, nggak ada warnanya, jangan-jangan hatinya bermasalah. Oke, Pak, ini saya ajarin ilmu. Mudah-mudahan nanti pulang dari sini besok pagi lihat kotorannya, gitu ya. Gejala yang 3, bisa jadi orang yang sakit hati timbul bengkak. Ini yang kadang-kadang nggak tahu. Dok, perut saya gendut, simbol kesuburan, kemakmuran. Padahal sakit hati. Karena kadang-kadang bengkaknya tidak harus di kaki, bisa jadi bengkaknya di perut, bengkaknya besar. Oke, Pak, maka itu nih saya menyarankan sama bapak-bapak, rugi kalau tidak puasa. Rugi kalau tidak puasa pokoknya deh. Ya, nanti saya akan terangkan manfaat puasa pada bulan Ramadan. Kalau nggak salah saya di sini lagi tanggal 10 kalau tidak salah. Sebelum kita Ramadan. Terus kemudian selain udem tadi warna kuning. Kuning di sklera, kuning di wajah, kuning di semuanya. Dok, lihat anak gadis saya kuning langsat. Waduh. Ternyata hepatitis, kan nggak bener juga. Makanya jangan bangga dengan kuning ini. Mendingan jelas-jelas hitam, itu kan. Hitam ini ketahuan ini. Bukan kereta api, Pak. Kebanyakan jemur, gitu kan. Dan bangga nih, kadang-kadang nih ya, orang tua kita, kalau orang itu saya suruh jemur, susahnya minta ampun. Bu, anaknya dijemur, Bu. Karena kan penting tuh untuk vitamin D. Untuk pembentukan tulang. Termasuk yang udah tua-tua ini, saya menyarankan jemur. Karena sekarang kebiasaan berjemur ini sangat susah. Saya juga nggak tahu. Alasan orang tua sederhana. Kenapa Bu nggak mau dijemur? Takut anaknya hitam. Gitu. Saya bilang aja, Bu. Hitam, Bu, cowok. Yang penting banyak duit. Saya bilang. Kadang-kadang kalau nggak banyak duit juga percuma gitu kan. Nah, ini kebiasaan yang buruk sebenarnya. Berjemur ini penting, apalagi usia-usia seperti ini nih. Penting untuk apa? Untuk pembentukan kalsium. Ya, Pak ya. Jadi tidak hanya orang-orang tua itu butuh kalsium dari makanan saja, misalnya kayak Anlein atau Calcimax. Ingat, kalsium tidak bisa menjadi tulang kalau dia tidak ada fosfor, magnesium, estrogen sama vitamin D. Maka itu kalau Bapak pengen tidak keropos tulang, obat yang paling bagus itu kalsiumnya itu sumbernya dari mana? Ikan teri basah dan sumsum tulang sapi, itu paling bagus. Berjemur pagi, perbanyak makan kedelai dan bengkoang, sama perbanyak sayur, baru ininya bagus. Dan yang terakhir, gejalanya adalah hati bengkak atau hepatomegali. Jadi di kanan itu ketika raba, itu bengkak, Pak, besar. Jadi keraba hatinya. Harusnya kalau gini kita nggak terlalu keraba ini. Ini nggak keraba harusnya. Tapi kalau besar itu keraba, dengan gininya keraba. Maka itu bisa ngecek hati kita. Maka itu penting nih belajar organ. Di sini hati, di sini lambung, di sini usus, buntu, di sini tempat kotoran keluar. Maka itu kalau ciri-ciri orang susah buang air besar, di sini tekan keras. Gitu, Pak.
Di sini apa? Ulu hati kan, diafragma. Jadi bisa dilihat. Maka ini pentingnya kita belajar anatomi. Gitu ya. Jadi hatinya bengkak. Apa penyebab kerusakan hati yang paling sering? Yang pertama, tidur terlalu malam dan bangun terlalu siang. Mohon maaf yang sering bangun siang. Kenapa dok kok bisa seperti ini? Nah, saya akan terangkan. Jadi, maka itu kenapa banyak, mohon maaf nih, yang kerja security, yang shiftnya kacau balau, itu banyak sekali kena kerusakan di hatinya. Atau orang yang terlalu kerja keras sampai larut malam, sehingga dia bangun siang, ini juga penyebab yang paling sering. Kenapa bisa seperti itu? Nanti saya akan terangkan. Gitu ya. Yang kedua, tidak buang air besar di pagi hari. Maka itu biasakan buang air besar di pagi hari, Pak. Kalau nggak keluar gimana, Pak? Tongkrongin aja nih. Gitu ya, mudah-mudahan bisa keluar. Sambil nongkrong, sambil ngeden, sambil senyum sedikit. Gitu ya. Terus, terlalu banyak makan. Orang yang sering banyak makan. Maka itu orang-orang yang banyak makan, terus perutnya gendut-gendut, nah jangan-jangan hatinya juga bermasalah. Tidak sarapan pagi. Penting sarapan pagi itu walaupun sedikit, maupun roti atau jus penting. Kenapa penting? Nah saya akan terangkan. Terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan. Obatan apa yang merusak? Penurun demam, paling merusak itu. Obat penurun demam itu paling banyak merusak. Terlalu banyak mengkonsumsi bahan-bahan pengawet. Jadi hati-hati ini. Apalagi sekarang ini bulan Ramadan, banyak sirup. Mohon maaf yang jualan sirup. Sekali lagi nih, bukan saya jelekin lagi nih. Saya banyak jelekin orang nih takutnya. Artinya hati-hati dengan sirup, Pak. Saya akan bicara realistis saja. Ada nggak iklan sirup? Sirup meningkatkan daya tahan tubuh. Nggak ada kan? Sirup meningkatkan kecerdasan otak. Nggak ada kan? Sirup memperbaiki fungsi pencernaan. Ada nggak? Nggak ada. Sirup selalu apa? Sirup enak. Gitu kan? Sirup eksekutif. Ada nggak sih manfaat sirup? Bapak, ini sekarang lagi saya gencar nih lawan sama yang jualan sirup nih saya nih. Iklan sirup tuh dari sekarang sudah mulai muncul. Ya kan? Saya bukan jelekin sekali lagi nih. Karena banyak sekali kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh sirup, Pak. Karena sirup itu ada pewarna, terus pemanis buatan. Anggap pemanisnya gula. Gula pun ada unsur sintetik. Kenapa sih kita selalu membanggakan sirup? Kenapa kita tidak membanggakan madu? Yang jelas-jelas itu lebih eksklusif menurut saya. Gitu ya. Anggap madu yang dijual palsu. Anggap deh. Itu jauh lebih baik daripada sirup. Tapi gara-gara madu palsu, akhirnya nggak minum madu. Udah deh anggap palsu. Rata-rata palsu pun pasti gula Jawa dia. Karena nggak mungkin madu dibikin dari gula pasir. Susah, Pak. Rata-rata dari gula Jawa. Gula Jawa lebih bagus daripada gula pasir. Jadi jangan gara-gara madu palsu kita nggak minum madu. Milihnya sirup. Nanti salah. Gitu ya, Pak ya. Jadi kenapa kita tidak percaya kepada Allah bahwa madu itu syifa? Kenapa kita tidak minum madu? Ini penyebab juga paling sering ini, Pak. Kerusakan karena bahan-bahan pengawet. Maka itu saya kalau orang yang sakit hati, itu selalu saya kasih madu yang banyak. Maka itu orang zaman dulu bilang apa? Kalau sakit kuning, minumnya yang manis-manis. Tapi manisnya harus madu. Kalau manisnya ternyata dari gula, hati-hati. Karena gula itu kan ada pewarnanya. Kan kalau gula tebu diperes tuh nggak mungkin warnanya putih, Pak. Pasti agak coklat. Tapi kenapa gula kok warnanya putih? Ini pasti ada unsur tambahan di dalamnya. Jadi hindarkan pengawet, penyedap, pewarna, hindari. Minyak goreng. Minyak goreng itu bagus, Pak, sebenarnya. Kalau dimakan mentah. Bagus. Maka itu ada namanya virgin coconut oil. Bagus. Tapi karena sudah dimasak, terjadi proses oksidatif, ini yang rusak. Maka itu walaupun orang pakai olive oil sekalipun ketika dimasak, tetap tidak bagus.
Ini juga yang menyebabkan kerusakan pada hati. Ini siklus hati. Mudah-mudahan 5 menit masih cukup. Jadi malam hari jam 9 sampai jam 11 itu detoksifikasi di kelenjar getah bening. Maka itu nuansa jam segini harus nuansa nyaman, tenang, tidak stres. Gak usah nyuci piring, gak usah macem-macem deh, tenang. Gitu ya. Jam 11 sampai jam 1 proses di hati. Maka itu kita jam segini harus tidur. Rasulullah tidak pernah tidur sampai lebih dari jam 12 karena Rasulullah punya kebiasaan sholat tahajud. Kalaupun larut malam, saya yakin Rasulullah nggak mungkin sampai jam 11. Kapan tidurnya nanti? Tapi Rasul juga pernah larut malam ketika bulan Ramadan. Tapi tidak lebih dari jam 11 saya yakin. Karena jam 11 sampai jam 1 ini harus tidur pulas. Baru di jam 1 ke atas bangun. Itu yang paling bagus. Saya yakin Rasulullah tidur, Pak. Tidak mungkin Rasul tidak tidur sebegadang-begadangnya Rasulullah dalam beribadah kepada Allah. Karena dia harus melakukan sholat tahajud, syaratnya harus tidur dulu. Minimal jam 11 sampai jam 1 harus tidur. Karena ini detoksifikasi di hati. Jam 1, jam 3 itu detoksifikasi harus di bagian empedu. Boleh nggak kalau kita tidur dalam kondisi ini? Boleh saja. Maka itu kenapa Allah atau Rasul kita menyuruhkan sholat tahajud di 2/3 malam terakhir. Artinya jam berapa? Jam 2 sampai jam 6. Ini proses yang paling bagus sebenarnya. Mungkin mengikuti siklus ini. Maka itu jam 1 dan 3 boleh tidur, boleh tidak. Mana yang paling bagus, Tok? Saya menyarankan tidur. Nanti jam 3 bangun untuk sholat tahajud. Gitu ya. Dan jam 3 sampai jam 5 proses di paru-paru. Makanya sering kita batuk-batuk malam hari. Maka itu sebaiknya ketika jam 3 sampai jam 5 bangun. Supaya proses detoksi paru-paru menjadi lebih sempurna. Jam 5, jam 7 ini adalah di usus besar. Maka itu kalau ada orang bangun siang, misalnya jam 9, itu rata-rata nggak bisa buang air besar. Tapi kalau orang yang bangun pagi, rajin sholat malam jam 3, proses pembuangannya di paru-paru sempurna, proses pembuangannya di usus sempurna. Maka itu orang yang rajin sholat tahajud dan bangun pagi, sehat di hatinya, sehat di paru-parunya. Tapi kalau ada orang yang sering begadang, tidak sholat tahajud, bangunnya siang, apalagi habis sholat subuh tidur lagi, siap-siap hatinya akan rusak. Maka itu pola Rasul luar biasa. Maka itu saya selalu bilang dalam setiap seminar itu, untuk hidup sehat itu ngikutin Rasul, cukup. Nggak usah pendapat dokter, nggak usah pendapat profesor. Karena ternyata Rasul sehat luar biasa. Maka itu jam 5 sampai jam 7, buang air besar, Pak. WC ngantrinya tuh jam 5 sampai jam 7, Pak. Itu yang paling bagus. Gitu ya. Jangan jam lain. Jam 7 sampai jam 9, waktunya penyerapan, maka itu sarapan. Sarapannya yang thayyib, yang baik buat kita. Halal, thayyib. Saya menyarankan dengan jus, itu jauh lebih bagus. Dan bagaimana pengobatan alami untuk orang yang sakit hati? Istirahat cukup, jangan begadang, bangun pagi. Sepakat, Pak? Yang bangun siang, mudah-mudahan bangun pagi. Minum madu secara rutin. Hindari berlebih-lebihan dalam makan. Berpuasa, mengkonsumsi temulawak, Pak. Maka itu jamu itu penting juga, yang temulawak itu bagus. Terus menghindari faktor-faktor penyebab kerusakan hati, khususnya barang-barang haram, alkohol, narkoba, itu harus waspada. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Pas jam 1, takutnya saya korupsi waktu, saya akhiri. Dan sekali lagi tadi mohon maaf yang jualan lele, jualan sirup gitu ya. Mudah-mudahan jualannya berubah, jualan madu. Saya akhiri. Sekali lagi saya beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.